Istilah galau, ngambek, sedih, kecewa. Jujur lah, kalau pengen jujur alasannya mah satu, tidak terima dengan takdir Allah. Ya. Padahal yang nentuin takdir siapa? Kira-kira mungkin gak Allah jahat? Berarti takdir yang sedang terjadi kepada kita sekarang itu pasti baik dari yang maha baik, betul? Tanya lagi berarti, kenapa atuh saya ngambek? Ya, berarti alasannya satu, belum mengerti. Contoh, anak kecil juga ngambek waktu coklatnya diambil, permennya diambil waktu lagi sakit gigi. Ya, dia bisa ngambek, mama koret, pelit si mama teh, beli gelang emas we bisa. Giliran permen coklat gak dikasih, pokoknya aku mau minggat dari PAUD, misalkan gitu ya. Kenapa dia ngambek? Dan gak ngerti. Ya, akan ada harinya nanti dia jadi orang tua, terus ngelihat anaknya yang tersayang sakit gigi tapi makanin permen terus, mau gak mau harus dia ambil. Ya, maka akhirnya meskipun itu tidak disukai oleh si anak, tapi ada waktunya nanti dia tahu, alhamdulillah si mamah dulu ngambil waktu itu. Coba saya makan melulu, mungkin dia lebih parah kondisi giginya. Nah kadang kita gara-gara katanya udah gede, kayak gitu ke Allah. Ah mana, harusnya kan saya jodohnya sama dia. Ah kata siapa? Ya, ibu naik pesawat mau ke Medan misal, ternyata taksinya lama, jadi telat, pesawatnya terbang duluan. Ngambek gak? Saya jadi ngambek sambil nunggu taksi pengen pulang balik lagi ke rumah, nontonin berita ternyata pesawatnya meleduk, punten. Tetap ngambek atau alhamdulillah? Tuh, nah gitu ya. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Udah mah kita nggak tahu, ngambek duluan. Ya. Nah, ketika anak kita kayak begitu, ya Allah dia ngambek nggak dikasih permen. Terus kita yang udah melakukan kebaikan untuknya, tapi tetap malah diambekin, bisa apa kita? Ya. Kalau orang tua kadang punten ya, kadang ngejewer, kadang dibentak balik. Na'udzubillah. Allah mah enggak, alhamdulillah. Allah punya kuasa bahkan mematikan kita kapan aja kita lagi maksiat. Enggak weh, hirup weh, tenang ya. Maka sederhana, karena enggak ngerti ya. Kedua, karena ya belum yakin. Da asli saya tahu, yakin bahwa semua orang yang berbuat korupsi, dia juga pasti tahu korupsi itu enggak boleh, betul ya. Nggak ada pas ketangkep teh, kenapa kamu korupsi? Saya teh baru tahu korupsi teh nggak boleh, hampura nggak mungkin ya. Tidak ada suami yang selingkuh pas akhirnya di demo digebugin warga, kenapa saya digebugin? Saya baru tahu tidur sama istri orang teh nggak boleh, nggak mungkin. Pasti udah tahu. Kurangnya berarti di mana? Kurang yakin. Kurang yakin ke Allah bahwa kalau ngasih ke istri bakal Allah lipat gandakan berkali-kali lipat rezekinya. Karena kurang yakin jadi koret ke istri. Mau direkam gak buat si bapak? Jangan, kalau mau ajak bapaknya ke pengajian ya, istilah. Sama yang nyuri, yang korupsi juga tidak cukup yakin bahwa rezekinya sudah dijamin oleh Allah, bahwa dirinya, tidak hanya dirinya, saya, ibu, adik-adik ini yang dirahmati Allah dari Yatim Village, selamat datang, semoga Allah muliakan kalian semua, alhamdulillah ya. Bu kalau mau minta doa ke beliau-beliau, Bu, kesayangan Rasulullah dari The Yatim Village, ada kata yatimnya ya. Masya Allah, mereka gak milih pengen punya takdir kayak begitu, tapi lihat aja, bisa jadi lebih ceria mereka daripada ibu. Padahal uangnya banyakan ibu, gelang emasnya banyakan ibu ya. Insya Allah. Dan mereka gak boleh pakai emas ya, lelaki soalnya. Kalau perempuan baru boleh ya. Tapi kenapa? Sederhana, udah. Bedanya diyakin. Makanya kalau kita datang ke pengajian teh kadang punten, udah malas ke pengajian, kadang materinya itu lagi asal udah pernah dengar. Oh enggak, kalau kita bicaranya ilmu,
Ustadz manapun punten, susah menyaingi Google, Bu. Dari Google mah dicari apa ge ada. Ya. Tapi kan kalau bicaranya nambah keyakinan, nah ini beda. Ibu curhat ke Google dijamin tambah bingung, ya. Tapi kalau kecurhat ke orang yang beriman, yang soleh, yang yakin, yang dekat sama Allah, bisa jadi jalan ketenangan turun dari Allah. Saya begini dan begini, padahal saya udah begini dan begitu. Istilah nggak apa-apa. Baru ngomong gitu aja bisa. Iya juga ya. Kadang punten, baru ngelihat wajahnya aja udah kalem, weh. Sambil mikirin, ya Allah, kalau dipikir lagi dia juga pasti punya masalah. Masalahnya bisa jadi lebih besar daripada kita yang pengen curhat. Tapi ya dia kalem ya udah. Karena kan gimana kita, kayak misalkan contoh, orang dihina, ada yang dia sibuk memperbaiki dirinya. Kenapa ya saya dihina? Oh, saya belum sikat gigi, jadi dihina mulut bau jigong. Akhirnya dia memilih untuk sikat gigi. Ada yang ketika dihina dia malah, kalau gitu saya nggak mau bicara lagi seumur hidup. Ya ada. Maka ya gimana kita ada aslinya mah, mau ngambil tindakan apa? Tapi intinya semuanya pengen lebih baik, semuanya pengen dapat kebaikan. Kabar baiknya kita sedang diurus oleh Allah yang maha baik. Kapan Allah pernah zolim kepada kita? Jawab, tidak pernah. Ya. Sekarang ini survei sederhana, dari dulu sering kau lakuin ya. Yang ada kertas boleh ditulis, yang mau dibayangin aja juga boleh. Kau pengen tanya, apa sih hal yang membuat kalian bahagia? Sok tulis. Ibu pengen nikah lagi, mangga. Misal, Bu, ya. Ya. Pengen punya suami 7 yang aneh-aneh ya, jangan ya. Pengen punya gelang berikut toko-tokonya, mangga ya. Saya sambil minum boleh ya? Izin kalau ya ada yang lagi saum, punten ya. Udah. Asal dapat minimal apa 1 ya atau 3 ya atau berapa aja terserah. Pertanyaan selanjutnya, jujur, siapa yang diantara list kebahagiaan itu, siapa yang menuliskan surganya Allah, Cung? Oh, ya. 1, bahwa ternyata semuanya pengen ke surga, betul? Tapi kadang kita lupa bahwa itu juga adalah tujuan kita yang paling utama. Padahal jujur, anggap semua daftar tadi dikabulin semua, Bu. Kabul semua, nggak ada yang nggak. Jangankan ibu angkat tangan, menengadahkan tangan buat doa, baru kayak ngahulang langsung dikabul ke Allah. Misal, tapi kata Allah tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Tuker. Semua yang ibu tulis 1 pun nggak akan ada yang dikabul, dijamin ibu, wah menderita hidupnya. Tapi Allah cuma janji 1, dipastikan ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Tuh, rela kan kehilangan semuanya? Asal surganya Allah. Berarti survei ini hanya menunjukkan satu hal. Sejatinya meskipun kita boleh pengen punya motor, boleh pengen punya tas baru, boleh pengen punya ini itu, boleh. Tapi ternyata kalau kita renungin lagi, yang paling kita pengen apa? Pengen ke surganya Allah. Ya. Karena sesenang-senangnya di dunia mentok sama umur, Bu, udahan. Kalau senang-senangnya di surga, khalidina fiha abada, di sana abadi selama-lamanya, ya. Maka kabar baiknya, Allah adalah yang paling tahu tentang diri kita. Allah lebih kenal sama diri kita sendiri daripada kita kenal diri masing-masing. Ibu ada yang tahu berapa jumlah giginya di dalam mulut? Cung, angkat tangan. Berapa, Bu? Hah? 32. Pernah ngitung. Kebanyakan banyak yang belum ngitung. Waktu itu ada yang sama langsung jawab, Cung, Ibu berapa giginya? 2 kok. Oh, emang ternyata tinggal 2. Jadi gampang ngitungnya, ya. Maka
Allah lebih kenal sama diri kita sendiri. Jumlah gigi aja saya nggak pernah ngitung, apalagi jumlah rambut, panjang usus, kapan meninggal. Oh itu lebih nggak tahu lagi. Selain Allah Maha tahu, Ia juga Maha baik. Gak mungkin jauhin yang baik, gak mungkin deketin yang buruk. Ia lebih sayang daripada kita sayang diri masing-masing, daripada mamah kita sayang ke kita anaknya. Allah lebih sayang. Maka gak mungkin zalim. Maka kabar baiknya, Sang Maha Tahu dan Maha Baik itu akan melakukan segala hal, segala cara untuk kita bisa nyampe ke hal yang paling bikin kita bahagia tadi, yaitu pengen ke. Maka biar lebih mudah, yuk kita ke surat Al-Kahfi. Kalau malam Jumat atau hari Jumat dibaca ya, mudah-mudahan juga dibaca terjemahannya. Koko pengen di ayat 60 sampai 82. 60 sampai 82. Kisah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir. Pelajarannya banyak. Tapi dari 3 perbuatan Nabi Khidir yang diprotes, Koko pengen ambil yang nomor 2. Ketika mereka berpetualang, ketemulah sama anak kecil. Dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa komplain, protes, tanya, kenapa kamu bunuh jiwa tanpa dosa? Kata Nabi Khidir, sudah kubilang kau tidak akan sanggup bersabar kalau ikut denganku. Udah dibilang jangan tanya. Akhirnya di akhir perjalanan baru cerita kenapa alasan itu dilakukan. Alasannya satu, Allah takdirkan anak itu akan kafir, akan murtad, dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Jadi Allah utus Nabi Khidir melakukan hal itu. Sekarang kita bayangin skenario pertama, si anak misalkan gak dibunuh, lalu misal tumbuh sukses, kaya, tajir, melintir, tampan, cantik, rupawan, berkuasa, semuanya punya. Tapi di akhir hayatnya sekeluarga murtad, ke surga gak? Nah, rugi gak? Rugi. Di dunia paling lama berapa lama? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun udah mentok. Ya. Anggaplah si anak akhirnya bisa belanjain mamahnya. Kan perlu dia ngerintis usaha dulu dong. Mungkin baru stabil di umur 40, umur mamanya udah 65. Kalau selisihnya 25 tahun. Maka dari 65, mungkin si ibu waktu anaknya udah kaya, sisa hidupnya mungkin 5 tahun lagi. Jadi paling senang-senangnya cuman 5 tahun. Tapi ujung-ujungnya neraka, na'udzubillah, karena murtad sekeluarga. Na'udzubillah. Skenario kedua, si anak wafat pas lagi masih kecil, berarti belum punya dosa. Orang belum punya dosa, masih kecil, meninggal kemana? Ke surga, aman. Ibunya misalkan umurnya hidup 40 tahun lebih panjang setelah anaknya dibunuh, dan gara-gara anaknya terbunuh dia gak jadi murtad dan hidup dalam ketakwaan, ketaatan. Meskipun nangis tiap malam, ya Allah anak saya dibunuh orang loh. Tanpa dikasih tahu ada skenario apa di dalamnya. 40 tahun gak pernah berhenti nangis. Setiap malam habis tahajud. Tapi meninggal iman, bertakwa, beramal soleh, gak murtad, tauhidnya masih terjaga. Meninggal ujung-ujungnya ke surga gak sih ibu? Ketemu lagi gak ke surga? Kalau ke surga ketemu lagi gak sama anaknya? Dan ketika akhirnya sampai surga, demi Allah gak ada artinya pahit 60 tahun di dunia. Waktu masih di dunia aja, petani bercocok tanam 4 bulan panas-panasan sampai geheng, rela demi panen yang cuman seminggu. Kan gak mungkin nanam 4 bulan panen 4 bulan, gak mungkin kan? Nanamnya 4 bulan panen paling seminggu. Kenapa dia rela? Padahal yang didapat jagung, ya padi, ya. Masa kita lebih tidak rela capek sebentar di dunia, ya sesekali lapar, ya sesekali kadang anak gak nurut bikin kita nangis. Tapi kalau itu bisa dapat ganjaran surga yang abadi, masa tidak rela? Hikmahnya apa? Lihat, Allah lah yang paling berusaha kita nyampe surga, maka Allah lebih memilih menyuruh seorang nabi bunuh anak kecil tanpa dosa, asal ini sekeluarga ke surga. Ya lihat,
Yang penting sekeluarga ini ke surga, Allah lebih rela menyuruh seorang nabi untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Asal sekeluarga ini ke surga. Segitunya Allah tuh pengen kita ke surga. Maka kalau sekarang kita lagi hidup ada masalah yang ya Allah tadi bikin galau, belum bisa move on, punten. Kalau ngelihat dari sudut pandang kayak yang tadi kita bahas, Allah sebetulnya lagi deketin kita ke surganya Allah. Meskipun caranya kayak begitu. Karena jujur bakal jadi manusia seperti apa kita kalau seumur hidup doa nggak dikabul, selalu dikabul, jujur. Ngerti yang namanya sabar, tawakal sama hidayah nggak? Enggak. Bisa jadi, ya naudzubillah Bu. Saya pernah ketemu punten, ini mah oknum ya. Dia ngedoain orang, dibacain di air, sembuh. Yang nyembuhin siapa aslinya? Was-was syaiton datang. Kamu ternyata orang hebat ya, doain orang bisa sembuh. Dijual Bu airnya Bu, jadi air doa Bu. Ya, air 6.000 jadi 100.000. Terus ngerasa, gue teh hebat gitu ya. Punten. Sebetulnya kalau kita bicara dari ilmu fikihnya, air memang bisa jadi media ruqyah, memang bisa. Dibacain Al-Fatihah, diminum sendiri itu boleh. Tapi kan yang repot itu satu. Kalau misalkan dua-duanya digoda, yang minum airnya dikasih was-was syaiton, tuh kamu sembuh tuh gara-gara dia. Makanya kamu kalau sakit tinggal ke dia aja, rusak tauhidnya. Padahal yang nyembuhin siapa? Yang nyiupin air doa ke airnya, yang niupin doa ke airnya juga digoda syaiton. Kamu teh orang soleh, kayaknya kamu wali ya, makanya kamu teh nyembuhin orang teh bisa. Digoda syaiton. Jadi akhirnya jadi takabur, dengki dan lain-lain. Tuh, naudzubillah musyrik. Ya. Dan punten bahaya, ibu makin rajin ngaji nih. Setan juga udah nggak habis pikir gimana caranya bikin ibu ngerampok. Ya. Ini setan nggak suka kita ngaji nih. Dia nggak pengen kita dapat pahala. Setan juga nggak habis pikir gimana caranya bikin kita habis ngaji kayak gini langsung rame-rame ngerampok bank. Gak mungkin. Terus kalau kita jadi setan, kira-kira apa strategi terbaik buat pahala ibu hilang? Kasih aja was-was syaiton di hati kita bahwa pas ketemu tetangga, tuh lihat tetangga kamu mah gak kayak kamu, gak pernah ngaji, kamu mah lebih mulia, suci. Tuh gak ngucap demi Allah, dalam hati doang ngerasa kayak gitu. Jatuhnya kepada di antara B sama O-nya tambahin H jadi sombong ya, sombong gitu ya. Punten, iblis diusir dari surga karena apa? Sombong. Saya pernah baca kisah Israiliyat, diceritakan bahwa dulu iblis itu ada riwayat yang menyebutkan namanya itu disebutnya Azazil. Ya, dan dia adalah hamba Allah yang sudah 70.000 tahun beribadah kepada Allah tanpa berhenti. Coba sok, gimana caranya istiqomah 70.000 tahun ibadah? Tapi terusir dari surga ketika apa? Sombong. Ketika dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik dari kamu. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Karena dia merasa lebih baik, angus Bu ibadah 70.000 tahun Bu. Ajib Bu. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya itu. Ya. Maka silahu. Ini hidup yang sekarang lagi ibu jalani, yang mungkin kadang ibu suka, ya Allah hirup teh kieu-kieu teuing gitu ya. Demi Allah, ini adalah jalan terbaik dari Allah buat ibu bisa nyampe ke surganya. Pasti. Sok atuh jujur-jujuran. Semua pengen ke surga tadi udah sepakat ya. Pertanyaannya diganti. Apa yang bikin kita yakin kita teh pantas ke surga? Sok kalau mau jujur teh apa? Sholat mungkin gak terhitung udah ribuan kali, tapi jujur jawab satu aja, sholat ibu yang mana yang ibu yakin diterima? Malaikat ge mungkin punten ya, asa geleng-geleng, ya Allah cita-cita ke surga, bahkan tetanggaan sama Nabi, amalana naon? Sholat lupa rakaat wae.
Tadi nyari kunci gak ketemu, giliran sholat ketemu, oh iya di laci. Was-was syaitan itu teh. Ya, dibikin ingat sesuatu aja pokoknya. Yang penting pas sholat gak ingat Allah gitu. Ya. Sedekah segitu-gitunya, istighfar mungkin kadang jarang. Nabi maksum gak punya dosa, istighfar sehari 100 kali. Kita dosa pasti ada, gak mungkin gak punya. Tapi istighfarnya bisa-bisanya lebih sedikit dari Nabi. Bahkan ngerasa, saya pasti ke surga. Apalagi sampai ngevonis orang, ahli neraka ai kamu teh. Na'udzubillah. Ya. Allah tetap pengen ngabulin. Malaikat kayak bingung, gimana ya Allah, ada amalan yang belum bisa dihapus, dah ibadah segitu-gitunya. Kasih fasilitas, tahu-tahu ada yang minjem duit tapi galakan dia, aji. Tahu-tahu mungkin anak sesekali nggak nurut, ada kasus. Suami mungkin gimana, ada suami anak udah baik semuanya, kerjaan ada masalah, ekonomi ada masalah. Kabar baiknya, seberat-beratnya nggak akan melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Mau bicara adil-adilan kadang, mana keadilanmu ya Allah? Dah saya teh udah sholat, dah saya teh udah begini begitu, kenapa masih dapat kepahitan? Dulu saya belum ngaji, enak, duit lancar, misalkan gitu. Serius pengen adu nasib? Kan Allah bukan gak sengaja jelasin nasibnya para nabi itu kayak gimana. Coba sok. Sekedar lelah dakwahin umatnya, dicaplok ikan paus. Kita kadang sengaja nangisin orang tua, bikin orang tua nangis, atau kadang sengaja ninggalin sholat. Ntar dulu zuhurnya nanggung, ini 2 episode lagi. Akhirnya zuhurnya nyambung sama asar. Dicakar kucing ge enggak. Serius mau adu nasib? Dan Nabi Yunus mah yang bandel umatnya, sekedar rihlah bentar ngejauh dari umatnya, dicaplok ikan paus. Apa ngambek ke umatnya dalam perut ikan? Ya Allah kia-kia teuing atulah pan saya teh nabi ya Allah. Enggak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Tiada ilah selain engkau, maha suci engkau, sungguh saya yang zalim. Jangan adu nasib. Udah pasti eleh kita mah. Ya. Kan sengaja Allah ngasih ujiannya tuh kayak begitu. Makanya coba bayangin ya, kisah menanti keturunan misalkan. Nabi Zakaria beserta istrinya udah sama-sama lansia, Nabi Ibrahim juga ya. Terus menanti keturunan ada riwayat nyebutin 80 tahun bahkan sampai 100 tahun. Kebayang kalau para nabi diujinya gak kayak gitu. Misalkan baru nikah 2 bulan hamil. Terus pas ada umat kita lagi nahan sedih gara-gara 5 tahun gak hamil-hamil, butuh petunjuk nyari di Quran. Di Quran ternyata yang nahan nunggu hamilnya cuma 2 bulan. Naon lamaan ge saya. Pasti gitu ngomongnya. Tapi begitu lihat Quran, oh nyanya ada yang lebih bahaya ini ujiannya, Masya Allah. Kan jadi ya, Masya Allah ya. Saya pernah baca buku tentang pejuang garis 2 ya, nama judulnya I Am Sarahza. Aku adalah Sarahza. Ini bercerita tentang ya kurang lebih pasangan suami istri menanti keturunannya 11 tahun. Kata saya teh, coba bayangin waktu ngobrol sama Teh Yunda ya, kalau dia misalkan menanti keturunannya cuma 2 bulan, jadi sepanjang buku teh cerita, ya Allah 2 bulan begitu menyedihkan, tapi di bulan ketiga aku hamidun misalkan ya, hamil. Terus tiba-tiba yang baca orang yang udah 10 tahun. Gak laku bukunya kayak yang ada, karena cuma 2 bulan. Kenapa bukunya laku? 11 tahun Bu nunggunya. Ya. Jadi kadang pahitnya kita itu jalan kita jadi baik Bu, jadi hebat. Ya. Yang nulis bukunya sendiri aja ngaku, ini buku saya kalau cuma nyeritain penantiannya misalkan cuma 2 bulan, mana laku ya? Ada yang nanti lebih dari 2 bulan aja banyak. Kenapa ini buku laku? Udah 11 tahun. Makanya akhirnya dia bilang apa? Alhamdulillah saya 11 tahun nantinya. Laku bukuna. Tapi selama 11 tahun gitu apa beliau ngomong alhamdulillah? Belum tentu. Tapi ketika akhirnya udah selesai, udah dapat hikmahnya, udah dapat pelajarannya, baru alhamdulillah. Ya gitulah kita mah.
Setengahnya meskipun alhamdulillahnya belakangan, tetap ujung-ujungnya alhamdulillah. Ya. Makanya kuncinya di hadis Nabi, ajaban lil amri mu'min, sungguh ajaib perkaranya seorang mukmin. Jika dia dapat kebaikan, disyukuri, jadi pahala baginya. Jika dia dapat yang gak enak, dapat kepahitan, dia sabar. Pilihannya cuma dua, kalau gak gugurin dosa, meninggikan derajat. Nah ke surga kita perlu tiga-tiganya, perlu pahala, perlu penggugur dosa, perlu peninggi derajat. Udah, berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, aslinya mah ngedeketin kita ke surganya Allah. Kalau udah kayak begini kita masih ngambek melulu, mungkin cuma satu alasannya, kita gak pengen ke surga kali. Tapi udah gak mungkin ketika dibilang kamu gak pengen, gak mungkin, pasti pengen ke surga. Tapi mungkin cuma lupa ya, atau ngerasa bahwa kayaknya harusnya yang baik bagi saya adalah yang saya suka. Kata siapa masalahnya, Bu? Sok jujur, Bu, berapa kali keinginan ibu seumur hidup udah terkabul, udah berapa kali keinginan terkabul, tapi udah hanya nyesal sendiri. Hanjakal tahu gitu mah. Nah ya, nah gitu udah tenang aja. Kau pengen ingetin ini lagi 3 hal ya, ciri-ciri pecinta. Karena kalau tidak Allah, biasanya yang dicintai ya pesaing Allahnya adalah dunia biasanya. Dan disebutkan, ada yang menyebutkan ini sampai ke Nabi, ada yang nyebutin ini sebetulnya pendapat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi isi nasihatnya begini, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala dosa, masalah, penderitaan. Ya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari itu semua. Ya. Maka kalau kita ngecek, ya udah kok saya pengen cek saya pecinta dunia atau mencintai Allah. Maka cek ciri pecinta dunia itu ada 3. 1. Ciri pertama, selalu sedih, takut, panik dengan sesuatu yang belum terjadi. Belum kejadian, takut, panik, ya. Dan faktanya Bu izin, ternyata ini kata psikolog ya, dari 100% semua hal yang kita takuti, yang akhirnya benar-benar kejadian itu cuma 15%. 85%-nya gak pernah kejadian sama sekali. Tapi udah kepala gak mau makan, kepala nangis-nangisan. Rugi tidak? Rugi. Mau nikah, aduh nanti gimana nih kalau misalkan aku sulit punya keturunan, gimana nanti kalau dia gak suka sama masakan aku. Orangnya belum tentu, ngambek, biasa gitu. Tapi kita ngambek duluan, stres, na'udzubillah. Ya, capek tidak? Capek. Ciri yang kedua, selalu menyesali apa yang sudah terjadi. Jadi ke masa depan dia takut, ke yang sudah terjadi nyesal melulu. Kok kenal gak itu tuh bapak-bapak yang itu? Kenal, kaset. Andai aja kok, andai aja 40 tahun yang lalu saya nerima cinta dia kok. Udahlah Bu lah. Udah 40 tahun Bu, dianya kayak udah kisut, ibunya apa lagi? Udahlah. Udah jangan ya. Penyesalan itu ngeri ya. Coba Bu 40 tahun ngambek keneh. Dan ketika itu selalu ditancepin di hati, ngelihat suami jadi kurang bersyukur terus. Padahal kalau mau kita cari lagi misalkan, iya mungkin ternyata nasibnya beda, tapi ketika diingat lagi, ya tapi suami saya gak nyolong, gak zina, sholat masih dijaga, masih ngasih nafkah. Kita perbandingannya misalkan drakor yang habis kecelakaan dia masih glowing. Tahu-tahu beres nonton habis 16 episode, 20 episode, tengok kanan suami lagi tidur bari celangap. Bikin kufur gak Bu? Ya Allah ya. Selalu menyesali yang udah terjadi, udah. Dan kita gak tahu, kayak misalkan gini ya. Tuh kan udah saya bilang harusnya belok kanan, jadi macet. Gak ada yang tahu. Siapa tahu kalau lewat kiri ibu kepleset. Atau ya apa aja bisa terjadi, gak ada yang tahu kan.
Ya entah jurang, entah apa, nggak ada yang tahu. Ya. Terus kita ngambekin sesuatu yang padahal ya kayak gitu lah, kayak anak-anak tadi udah ditolong tapi ngambek. Ya. Maka capek sekali. Ciri yang ketiga, para pecinta dunia itu lelah tiada akhir. Asa capek we hirup teh ya. Bukan berarti yang udah soleh juga nggak capek ya. Tetap capek, tapi capek badan doang. Dibawa tidur besok semangat lagi udah. Tapi kalau orang pecinta dunia, ada sarapan apa sih Pak di rumah? Nasi kuning. Nasi kuning yang di depan. Pucat gele. Tapi pelan-pelan dicemilin abis, kan nyebelin. Tapinya dikeluhin, dihabisin tapi. Pulang pengajian, macet banget Bogor sekarang, naudzubillah jijik. Di luar negeri nggak pernah nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Naonan ibu teh, ya namanya ibu ambek sejati. Bangun tidur, badan teh asa remuk, bohong. Coba badan ibu remuk betulan, bisa bangun? Letoy ibu. Yeah. Kerja ngomel, kalian bisa diem gak sih? Kepala saya pecah, tahu nggak? Bohong. Coba di kantor kepala pecah, kan kasihan OB darah di mana-mana, terus dipel. Ngambek gue kerjaannya. Ada masalah diambekin. Giliran ngomong, sekedar bertanya untuk mukadimah keagulannya dia. Bu, anak ibu udah hafal berapa juz itu? Alhamdulillah udah 1 juz. Terusin. Kayak anak saya gitu. Saya kan ngedidiknya luar biasa gitu. Nanya teh biar ada celah naik. Ucing lewat, belagu dia. Ih, kucingnya lucu ya. Kucingnya mirip singa. Saya jadi inget waktu ke Singapura itu kan tiketnya agak nggak nyambung ya. Aku mah hadiah weh, namanya ge agul ya. Didengarnya enak atau enak? Naonan ya. Sok atuh yuk. Iya semua pengen bahagianya mah tapi sok atuh jujur. Gimana caranya seumur hidup segala hal terjadi sesuai kepengen kita? Kan gak mungkin. Apalagi kepengen kita belum tentu baik. Ibu tahu ini gak? Di Bandung ada warung nasi Ibu Imas. Ada jukut gorengnya bu ya. Mamanya Teh Yunda teh lagi ke Bogor. Saya diajakin ke sana, saya bilang, "Ma, bikin di Bogor bisa nggak?" Siap. Dibikin. Wah, asih saya beki doyan. Beberapa hari di ini itu terus. Kan asinnya. Darah tinggi saya naik, sakit leher nah. Jadi asa nengok tes sakit gitu. Padahal penyakit ya. Udah segitu asinnya dimakanin melulu ya. Kata saya suka, tapi baik nggak buat saya? Gitu weh. Jadi lama-lama kan keyakinan muncul ya bahwa sesuatu yang berlebihan tidak baik. Lama-lama juga akhirnya ini lagi. Kalau Allah udah sampai larang, berarti pasti buruk buat saya. Meskipun saya suka, yakin. Kalau Allah udah nyampe nyuruh, berarti pasti baik buat saya. Meskipun saya nggak suka. Al-Baqarah 216 kan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang bisa jadi sesuatu itu tidak baik menurut kita, ternyata baik menurut Allah. Kadang bisa jadi sesuatu itu baik menurut kita, kita suka, padahal tidak baik menurut Allah. Kan asli itu saya rasa ayat itu amat sangat sering dijadikan di kajian. Tapi kan tinggal penerapannya. Ya. Tinggal mudah-mudahan semakin sering diulang, semakin yakin. Dan apalagi tadi coba lihat ya. Allah sampai lebih ridho nyuruh seorang nabi bunuh anak kecil tanpa dosa demi mereka bisa ke surga. Jadi punten bu, sekarang yang ada hal yang masih bikin ibu nangis, punten bisa jadi gara-gara itu saya ke surga. Kok suami saya selingkuh kok, tapi semenjak selingkuh
Si ibunya teh jadi rajin ke taklim, mulai berhijab, bahkan mulai ngaji. Lama-lama mulai hafal, bahkan mengajarkannya. Bisa jadi ibu, surga ibu lebih terjamin daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya setia nggak usah disuruh selingkuh. Abang kapan selingkuh bang? Kan aku butuh penggugur dosa. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga ya. Jangan ngasih ikan asin ke ucing garong ya. Ya gitulah bu. Bedanya diyakin. Bedanya diyakin. Karena bedanya diyakin ini ngepek. Punten ya bu ya. Tahu kisah Nabi Ibrahim masuk ke dalam api nggak? Tahu ya. Kira-kira beliau itu tahu nggak sebelum masuk api bahwa api itu panas? Beliau tahu nggak? Tahu. Nggak mungkin masuk teh. Oh panas nih. Oh saya baru tahu api teh panas. Nggak mungkin ya. Beliau tahu api itu panas, tapi beliau hanya lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, gak usah ke make api ini. Mati mah mati weh, gak usah pakai apa-apa ke. 1. 2, kalau kata Allah saya gak akan mati, jangankan api, mau gunungnya meletus sekalian, meteor jatuh nimpa ke kita, kata Allah saya gak mati asli pasti. 3, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, pasti Allah yang maha baik mengganti atau membalas dengan sesuatu yang lebih nikmat lagi. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka beliau berjalan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Kurangnya di mana? Kurang yakin doang meureun kita teh ya. Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa ya bahagia adanya di yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kalau kita terus-terus ngejar yang kita suka terus, ya itu dialah. Anak-anak juga sukanya permen. Saya juga sukanya yang pedas asin. Tapi udah ngalamin sendiri, makan terlalu asin darah tinggi, makan terlalu pedas sakit perut, ya. Tapi udah nggak enak makan nggak pedas. Iya emang betul. Tapi ya masya Allah kan nggak bisa seumur hidup semua sesuai kepengen kita, berarti. Ya. Berarti gimana tuh caranya? Hatinya yang dikondisikan agar apapun yang terjadi kita bisa selalu dapat baiknya, untungnya. Ya. Nah, udah itu aja yang diambil. Karena kalau misalkan selalu dicari ruginya, repot terus nanti ya. Karena begitulah yang diajarkan para nabi. Para nabi itu ya kayak begitu. Pahala banyak, dosa tidak ada, maksum pada nabi itu. Ujian tapi lebih berat dari kita. Giliran kena masalah, sibuk ngapain? Sibuk tobat tuh. Coba Nabi Adam. Kan bisa ngomong kayak gini kalau mau, ya Allah kan iblis yang goda saya, kenapa nggak iblisnya aja yang dihukum? Enggak. Kok beliau malah sibuk tobat? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba kalau kejadiannya ke kita, mungkin kita nyalahin. Ya. Ibu lagi di kelas mau sekolah dulu, tahu-tahu diajakin teman bolos yuk. Pas bolos ibunya ketangkep, yang ngajakin gak ketangkep, kan ngambek. Pak saya mah diajak, Pak saya mah korban, gitu. Ya kalau Nabi Adam lebih milih Rabbana dzalamna, kami yang zalim. Nabi Yunus juga sama, la ilaha illa anta, saya yang zalim. Ya. Makanya ini ilmu mahal sekali Bu, demi Allah Bu. Kata guru saya, kalau kita punya kemampuan ini, sukses dunia akhirat insya Allah. Yaitu apa? Tadi, punya kemampuan untuk mengetahui kekurangan sendiri. Ulangi, punya kemampuan untuk mengetahui kekurangan sendiri. Ini mahal Bu, beneran Bu. Karena kalau mau jujur, yang bahaya bagi kita tuh apa sih sebetulnya? Dosa orang atau dosa sendiri? Sendiri. Orang bikin dosa gimana kok? Meskipun kita jadi korbannya, Allah gak izinin kita jadi korban, gak akan terjadi apa-apa. Tapi dia jahat gimana kok? Ada pengadilan Allah nanti.
Kita nggak ngapa-ngapain juga. Kita dijahatin nih Bu, jujur. Kalau kita balas dendam, lebih mantep mana? Kita balas dendam pakai tangan sendiri atau nanti balasan dari Allah? Balasan kita atau balasan Allah yang lebih mantep? Kalau kita udah tahu Allah bakal balas, ngapain kita ngotorin tangan? Iya kan? Ini ada bapak-bapak luar biasa Pak. Lagi masak, lagi bakar sampah, nemu orai. Orainya mah diem. Tahu orai gak? Ya, ular. Snack, ya. Tahu snack gak? Cemilan. Snack ular. Ularnya diem aja. Dikira mati daripada nyingsianan batur, daripada nakutin orang, ya udah ikut dibakar aja. Ternyata pas pengen dibakar dipegang, hidup, ngegel, cetok, berdarah. Kaget, ularnya kelempal ke api. Begitu ular jatuh ke api, beliau ngambil kayu panjang, digeserin, ularnya keluar dari api. Yang di sekeliling pada nanya, Bapak kan habis digigit sama ular itu, kok malah nolongin ularnya? Apa coba jawaban? Orai, ngigit, gak bisa milih. Namanya kayak ular. Ada ular kalau ngigit milih-milih. Ini orang kayaknya banyak utang, saya patok nih. Enggak ada. Mau cantik, ganteng, tinggi, pendek, kaya, miskin, cewek, cowok, megang ular, dia terancam ngegel. Gak peduli. Mau dia pakai baju Iron Man sekalipun tetap nyoba ngegel ya. Ular gitu. Aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Maka aku gak mau kebaikanku didikte orang lain. Masa kita berbuat baiknya pas orang baik aja, orang buruk kita balas buruk. Kalau orang nyubit balas nyubit, hina balas hina, fitnah balas fitnah, caci balas caci. Atau buat apa ibu ngaji sering-sering, sekolah tinggi-tinggi? Kalau misalnya cuma niru keburukan orang. Fitnah buruk gak? Terus kita balas fitnah, kan tahu berarti sama buruknya. Atau buat apa ngaji tinggi-tinggi? Ya. Enggak. Kita bisa milih kita mau berbuat apa. Tapi kan bodoh kok, rugi. Masa udah berbuat baik, makanya kata orang jangan terlalu baik nanti dijahatin, dimanfaatin. Enggak. Karena dalam Islam yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Dosa punya, Nabi Adam diusir dari surga, 1 dosanya. Kita pengen ke surga, dosa lebih dari 1. Tahu-tahu dikasih penggugur dosa, dijahatin orang. Kenapa stres kita kali ngaku gak punya dosa, padahal kata siapa gak punya. Ambek jadi ya. Jadi kemampuan nyari tahu kekurangan diri sendiri mahal Bu, beneran Bu. Karena ada orang Bu baru bisa tahu dirinya punya kekurangan yang harus diperbaiki. Ada yang kudu gelut dulu Bu sama orang. Setahun terakhir kerja dipecat 14 kali, ngambek. Perusahaan teh 14 yang ngaco. Setelah akhirnya nganggur lama baru dia mikir, masa iya 14 yang ngaco semua? Jangan-jangan saya yang ngaco. Akhirnya perbaiki diri. Hidup 40 tahun, setiap sebulan 2 bulan sekali ganti teman-teman. Selalu selek, selalu berantem. Dasar semua orang teh ngaco, gak ada yang bener. Setelah umur 40 tahun, kenapa saya teman nanti gak ada yang awet ya? Jangan-jangan saya yang ngaco. Masa semua orang yang ngaco? Ya. Mahal. Dan kalau ada orang yang bisa tahu apa yang harus saya perbaiki tanpa kudu gelut dulu sama orang, asli itu mahal. Maka seiring berjalannya waktu yang akan terjadi pada dirinya adalah tambah baik, tambah baik, tambah baik. Jujur Bu, orang tambah baik. Makin jujur, makin takwa, kemampuan bertambah, dipercaya banyak orang. Orang akhirnya percaya kalau amanahin sesuatu ke dia. Akhirnya jadi gak ragu sama dia. Punten Bu, udah gak perlu nyari kerja, bisa dia yang ditawarin kerjaan Bu. Bisa dia yang ditawarin kerjaan. Karena ya udah, karena dia sibuk memperbaiki diri. Kebanyakan orang ada masalah, ini salah siapa sih? Begitu dapat kambing hitamnya yang disalahin, tenang dalam hati. Untung bukan gue yang kena. Tambah takwa enggak, tambah soleh enggak, tambah rajin ngaji enggak, tapi sibuk ngomporin. Dia mah emang gitu Bu, udah sering saya kasih tahu. Kompor meleduk gelehnya. Apa yang didapat? Ya,
Tapi beneran bukan salah aku kok, salah dia. Ya udah, tuh kan ada aturan Allah. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Itu sibuknya. Ya. Kalau nggak nanti kata kayak pepatah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di seberang lautan terlihat. Ya, segitu ya. Siapa yang bikin itu ya? Bagus itu ya, Masya Allah. Kenapa milihnya gajah dan kuman? Padahal bisa tumbila, ya macam-macam ya. Ibu tahu tumbila? Kutu kasur. Ya, tungaunya, Masya Allah. Tapi Masya Allah, gitu lah Bu. Kita galau gara-gara satu nggak ngerti, dua nggak yakin, tiga nggak ingat Allah. Ya, kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Berarti kalau kita lagi nggak ingat, kalau kita lagi nggak tentram, hatinya sederhana, lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, ingat cicilan, ingat lain-lain. Ya udah. Insya Allah kalau itu yang udah dikejar, Allah yang apa yang Allah suka, insya Allah jadi lebih enak, lebih mudah. Ya, masih galau tidak? Masih? Galauin apa? Kalau galauin saya habis mati ini ke surga apa ke neraka ya kok? Kalau mikirin amal sehingga akhirnya gara-gara itu jadi sibuk beramal, itu bagus galau kayak gitu. Ya. Tapi kalau galaunya cuma gara-gara ngeliatin status teman atulah ya. Mendingan gak punya kuota jadi gak bisa lihat status orang ya. Udah tenang aja ya. Pernah lihat video ini gak? Ada bapak-bapak nanya ke anaknya, Dek, kalau kamu tiba-tiba di kelas dikasih 100.000 sama Pak Guru, seneng gak Dek? Tiba-tiba seneng dong. Tapi pas kamu dapat 100.000, kamu cek sekeliling, ternyata cuma kamu yang 100, yang lain mah 500. Kata si anak, dasar guru gak adil, bla bla bla. Ditanya lagi sama bapaknya, kenapa kamu kudu ngambek? Kamu tadinya gak punya, jadi punya 100. Dan ketika yang lain meskipun dapat 500, gak ngambil dari 100 kamu. Kenapa cuman gara-gara ada orang dapat yang lebih secara angka kamu ngambek? Padahal mereka 500 dipakai maksiat, jajan doang atau ngapain. Kamu 100 dipakai wakaf kebaikan. Kenapa kamu kudu ngambek? Bingung tuh anak. Juga ya. Jangan suka kufur ya, naudzubillah. Salah satu penyebab bunuh diri itu dosa juga kan karena kufur. Karena kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa syukur nanti ditambah nikmatnya. Ada lanjutannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kenapa bunuh diri itu dosa selain menyakiti diri? Karena jujur. Ibu jangan ngerondang ya. Maka ketika orang akhirnya bunuh diri, Bu, gara-gara apa biasanya? Putus asa, stres, depresi, frustasi, apapun namanya. Berarti punya masalah ya. Sekarang pertanyaannya saya ganti, jujur, di luar sana ada nggak orang yang masalahnya lebih berat daripada yang si bunuh diri? Ada, banyak malah. Tapi dia memilih tambah baik, memilih sibuk bersujud. Itulah yang bikin bunuh diri dosa, karena melanggar ayat yang tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, azab Allah pedih. Ternyata yang diancam azab bukan cuma yang maksiat, tapi juga yang kufur. Kufur tenaon, sok-sokan amnesia sama nikmat Allah. Nikmat segitu banyak dia lupa, sibuk mikirin yang gak ada. Repot. Alhamdulillah. Capek ya. Ibu tadi udah makan siang belum? Ada yang udah? Ada yang makannya pakai ayam? Ada? Jujur hitung berapa jarak langkah dari ibu ke piring sama berapa jarak langkah dari ayam nyampe ke piring ibu. Mana yang lebih jauh? Ibu atau ayam? Nyampe mateng. Beli di situ 15.000, Bu. Ibu suruh dikasih 15.000, suruh nangkap ayam sendiri, embung pasti. Ya. Ada yang hari ini udah makan mie instan, ada? Ada yang ada?
Misalkan ya, saya kajian di PT Bogasari waktu itu. Saya tanya, pelanggan terbesar pabrik tepung ini apa? Pabrik mie instan. Oh. Saya tanya berarti, ladang gandumnya di mana? Nyediain bahan baku tepung buat mie instan se-Indonesiaeun. Jawabannya di mana coba? Di Kanada sama di New Zealand. Wih. Jadi tiap kali ibu makan mie instan eta teh impor dari Kanada, Bu. Mewah ibu asli. Mantap. Pernah ke Kanada? Tapi udah makanan Kanada. Saya udah coba berbagai macam makanan Kanada. Ada yang rasa soto, rasa mie goreng spesial, rasa kari. Dari Kanada semua itu. Lahir anak, asinya kering. Allah ciptain sapi. Sapi makan rumput, jadinya keluar susu. Ibu makan rumput, pahit. Keluarnya apa? Bau. Kajian di pabrik susu PT Frisian Flag sama Cimory. Sama saya tanya, ini di mana sapinya nyediain susu sa-Indonesiaeun? Dijawab, di New Zealand. Tebih deui wae cek saya teh, jauh. Pinggirnya Australia itu New Zealand. Tapi sok ibu mah mending bisa nyari duit. Anak ibu, Bu, masih bayi, minum susu. Ya, kerja belum bisa, ngomong belum bisa, nyampe susu, plak, nyampe di mulutnya. Pertanyaannya, itu bayi datengin sapi atau sapi datengin bayi? Bukan sapinya, Bu, tapi bukan susu, air susunya. Susunya mah nggak gantung atau di sapinanya. Nah, ibu mah emang kudu digocek lah, Bu ya. Insya Allah ya. Padahal tenang, diatur. Ibu napas perlu Ibu tahu kelas 3 SD kita diajarin bahwa oksigen di planet bumi itu hanya 20 atau 21%. Sisanya 78 atau 79%-nya nitrogen, 1%-nya gas lain. Ini ada oksigen tapi udah gak ada tulisannya, Bu. Dan kita hirup bercampur. Bau ada beneran oksigen, bau tukang nasi goreng, bau kelek sebelahnya, macam-macam. Macam-macam. Pertanyaannya, gimana tubuh ngerti yang mana yang oksigen? Jawabannya di buku SMA biologi kelas 3 SMA. Itu kerjaannya baca unggul saya teh ya. Ternyata di darah itu mengandung yang namanya hemoglobin namanya. Yang secara kimia hemoglobin ini lebih mudah berikatan dengan oksigen. Ya. Ibarat berarti bilangan oksidasinya sama karena oksigen itu -2, tapi kalau misalkan ini +2 ya berarti hemoglobin. Maka berikatan dia. Jadi ibarat gembok sama kunci, Bu. Mau kita pindahin kalau bukan pasangannya kan nggak bisa ya. Nah ini udah pasangannya nih. Ibarat kita ngirup, ngembus, masuklah ke paru-paru. Darah ngejemput ke paru-paru karena di darah ada hemoglobin yang keambil oksigennya doang, dialirin ke seluruh tubuh. Tanpa mikir, tanpa kita atur, tanpa kita minta, ya Allah alirkan darah ya Allah ke tubuhku, nggak ada. Kadang sambil maksiat tetap ngalir. Ada gitu, ini orang lagi maksiat nih. Allah tahan, napasnya ditahan 15 menit. Enggak. Udahan nanti orangnya. Enggak. Karena dulu ada yang pernah ditanya, siapa Allah itu bagi ibu? Ia menjawab, dialah Allah yang tetap memasukkan udara ke ruanganku padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Masih ragu sama kasih sayangnya Allah? Segitunya, Bu. Kita tuh diurus segitunya. Ibu ngerti, Bu. Ibu makan nih, Bu ya. Ya wortel, ya ayam, ya nasi, ya segala macam masuk punya. Itu pencernaan udah dimulai dari mulut tuh. Ada enzim amilase atau petialin. Nah, emut keneh ya. Itu ngebantu proses nanti di dalam perut ada asam lambung, ada apa, dikerus, dikunyah. Nanti beres masuk ke usus. Di usus ada usus kecil, ada usus besar. Usus kecil ada jejunum, ileum, duodenum. Usus 12 jari, usus kosong. Yang nanti diserap sama darah dialirin. Ini vitamin ini perlu dianterinnya kemana. Nanti nyampe usus besar. Udah tinggal diolah, ada bakteri namanya bakteri Escherichia coli. Nanti akhirnya jadi busuk. Karena kalau gak ada itu ibu makan wortel keluarnya wortel, Bu. Ya.
Kena keluar. Dan waktu pengen ngeluarin, ibu dikasih sinyal. Mules. Ya. Demi Allah suatu saat zaman makin canggih, perut ibu bisa connect bluetooth ke handphone, Bu. Waktunya ibu buang air, bunyi. Waktunya boker. Waktu misalkan gitu ya. Aduh punten naudzubillah ya. Tapi ibu lagi pules tidur. Coba kebayang, bangun gak? Enggak, tahu-tahu bangun bau tumpah di kasur, gelehnya. Tapi kalau sinyalnya sesempurna mules, ibu sepules apapun bangun gak Bu? Mules Bu? Bangun Bu, asli. Siapa yang ngaturin? Allah. Tubuh kita itu Masya Allah segitu rumitnya. Lancar ngerti dan tanpa mikir. Coba kalau suruh mikir sendiri, bentar ya, jangan ajak ngobrol saya dulu. Saya pengen serap vitamin A yang baru nyampe usus nih. Diajak ngobrol sih, jadi vitamin A-nya ke kuping, gak ke mata, gitu. Aduh, tenanglah kita mah. Nah, baik Allah ya. Oh, udah waktunya ya, Insya Allah izin. Oh, ini ada diingatkan. Sunduk buat anak yatim dan duafa. Ya, ini anak-anak kesayangan Rasulullah. Kita tahu hadisnya, kalau pengen deketan sama Rasul nanti di surganya, maka adalah orang-orang yang menyantuni, mengasihi anak-anak yatim. Ya, aslinya bukan ibu yang sedekah, bukan ibu yang dermawan, tapi memang ada rezeki anak yatim yang ada di kantong ibu. Ibu mau tahan kayak gimana juga nyampe pasti keluar, itu gimana caranya? Maka berarti kan sejatinya yang sedekah itu Allah. Tapi ibu yang dijadiin jalan, kecipratan pahalanya amal solehnya. Ya, Masya Allah. Bismillah. Yuk silakan senduk dulu. Ya, saya sambil minum lagi ya. Nanti dipimpin sholawatnya oleh La Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung doa Ibu atau apa? Doa. Kita sama-sama doa dulu ya. Enaknya di Bogor itu sering hujan. Nah, hujan itu kan waktu yang mustajab doa. Tapi ini belum hujan. Tapi dari tadi saya udah hujan, ngomong teh muncrat ya, jadi hujan ya. Bukan hujan itu tapi yang dimaksud. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya. Ingat, doa itu pilihannya cuma 3. 1 dikabul, kalau nggak dikabul dijauhin dari musibah, harusnya kepleset nggak jadi, keseruduk nggak jadi. Atau yang ketiga, dihapuskan dosa-dosa. Jadi selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan kami selalu dipertemukan dengan orang-orang yang solih, yang baik, yang mendekatkan kami untuk banyak ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Terima amal solehnya.